Bang, bahas penguin nihilis viral. Next penguin, but why bang? Bang, bahas penguin, but why? Bahas penguin bang, sumpah kena spam gue anjir. Penguin ini tidak berjalan menuju koloninya, tapi dia berjalan menuju gunung. But why? Walaupun dia dibawa balik ke koloninya, dia bakal langsung kembali menuju gunung tersebut. Tenong, 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 deng, 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 dong, teng, tong, teng. Oh, motivasi. The inevitable human spirit, lalala segala macam. Dan ya, kali ini kita akan ngebahas nihilis penguin. Gue tadinya nggak tahu sampai akhirnya banyak yang request. Jadi apa itu penguin nihilis? Dan sebenarnya apa arti nihilis sebenarnya? Dan apakah penguin itu beneran seorang nihilis? Spoiler, enggak. Jadi penguin itu emang percaya gitu bang akan gunung tersebut? Jawabannya juga enggak. Jadi kalian semua ditipu sama sebuah meme. Kok bisa begitu? Jadi baru-baru ini mungkin kelewat di timeline kalian dan somehow nggak kelewatan di gua nggak tahu kenapa. I hate my algorithm, mungkin gara-gara Kingsman Marvel Rivals duluan yang nyampe ke gua. Yaitu adalah Nihilist Penguin atau But Why Penguin. Sebuah meme yang trennya itu cukup menarik karena ini lebih ke motivasional daripada ngelucu, ngelawak, atau satir. Yang nunjukin sebuah film dokumenter seekor penguin. Sebenarnya lebih ke koloni penguin gitu ya. Yang dimana dia tuh kayak beda dari yang lain. Yang dimana orang-orang balik ke koloninya, dia malah menuju gunung yang nggak ada apa-apanya itu. Bahkan sampai naratornya bilang, even if you caught him and brought him back to the colony, he will immediately head right back to the mountains. Yang dimana artinya kalau misalnya kita bawa balik dia ke koloninya, kita angkat nih ya, gitu kan, kita taruh di koloni, dia bakal tetap jalan lagi ke sana. Pertanyaannya, but why? Kenapa? Ada apa di gunung itu? Biar apa? Untuk apa? Apa bagusnya buat penguin? Jawabannya adalah, itulah dia mindset. Itulah dia motivasi. Itulah dia kalau lu udah punya mimpi, lu lock on, itu bakal menjadi tujuan lu tanpa lu harus menjawab kenapa. Itulah nihilis. Yang keliru. Kok bisa keliru, no? Oke, kita bahas dulu original clipnya ya. Jadi ini gue langsung aja ke Know Your Meme ya, yang official. What is the nihilist penguin meme and where does the clip originally come from? The footage of a solitary Adelia penguin walking away from its colony and the ocean toward the distant Antarctic mountains originate from encounters at the end of the world. A nature documentary directed by German filmmaker Werner Herzog, which was released way back on September 1st, 2007. The moments appear roughly an hour and 30 minutes into the film, during a segment which Herzog reflect on what he described as penguin insanity. Jadi itu film dokumenter yang kalau lu generasi, gue nggak tahu generasi sekarang, gue bener-bener ragu generasi sekarang itu nontonin dokumenter nature alam kayak gini. Dulu kita punya Discovery Planet, Animal Planet, Nature Instinct dan segala macam. Lu pada pasti generasi gue tahu dan gue hobi banget nontonin itu, sumpah. Salah satu alasan gue menyesal zaman kecil dulu adalah gue miskin, gue nggak bisa sewa TV kabel, dimana gue akhirnya mesti numpang ke rumah orang lain untuk nonton. Dan gue tuh bisa betah banget nontonin perjalanan penguin, singa, apapun. Sampai sekarang pun gue juga masih hobi nontonin gitu dokumenter hewan gitu. Seru aja, walaupun banyak yang ternyata keliru. Nah, itu ntar kita bahas tuh. Jadi banyak dokumenter juga yang kurang tepat tuh ya. Itu menyenangkan banget, calming banget, dan retention span lu pada nggak bakal kuat sih ya. Pasti bakal bosen ya. Tapi kalau gue sih suka ya, emang udah tua gue. Komen di bawah kalau kalian juga suka dokumenter alam kayak gitu. Gue dokumenter sejarah, History Channel, I really love it. Gue kalau udah pensiun, kayaknya gue bakal ngabisin hidup gue nontonin begituan. Because I love watching documentary yang seru-seru kayak gitu. Seberapa parah sih sosial media dan internet? Parah banget. Apalagi kalau kalian langsung nyemplung aja tanpa tahu itu apa. Jadi sosial media itu apa dan apa bahayanya buat kita? Gue udah bahas di buku gue, Bagaimana Sosial Media Menghancurkanmu. Buku ini bisa dibeli di online, kalian cari aja, ketik aja di e-commerce and opening. Karena gue nggak self-publish, tapi ini pakai penerbit, jadi disebarin ke berbagai macam toko buku. Di Gramet juga ada, kalian cek aja. Dan itu semua berawal dari skripsi gue tentang bagaimana internet itu mempengaruhi society. Anjay, society. Silakan dibeli, silakan dibaca. Thank you yang udah support gue. Now back to the video. Nah, film-film dokumenter itu biasanya, terutama yang style kayak gini, itu tuh kan ya, masalah hewan kan nggak bisa ngomong. Kalau lu lihat dokumenter yang lain kan, dokumenter PD. Itu kan banyak orang ngomong, banyak orang ngasih tahu pendapatnya, komentari dan lain-lain. Tapi kan ini komentar hewan, penguinnya nggak bisa ngomong. Ya, hewan-hewannya nggak bisa ngomong, tapi biasanya itu dinarasikan gitu, dijelaskan, dia apa ya, dikata-katakan gitu sama naratornya gitu loh. Yang dimana menurut gua ini adalah salah satu trik biar orang nggak bosan nonton pada masa itu. Naratornya itu kayak bikin narasi, bikin segmen yang nggak sesuai dengan alam, yang kayak questioning itu reality ini, insanity dan lain-lain. Jadi ini adalah hal yang udah biasa gua tonton dan gua udah mengerti tujuan narasinya. In the scene, he question an ecologist accompanying him about whether penguins can experience something resembling mental instability. Before the documentary cuts to a penguin that refuses to enter the water with the rest of its group. Instead, it turns away from the coast and being moving inland, which Herzog frames as a
fatal journey, estimating a roughly 5,000 kilometer or 3,107 mile march into the continent interior. Jadi itu ada penguin yang dimana harusnya dengan koloninya, maksudnya dengan grupnya itu tuh pada ke coast, pada ke ocean gitu, pada berenang nyari makan dan lain-lain. Tapi tiba-tiba dia kayak balik badan dan malah ke arah sebaliknya ke gunung yang nggak ada makanan, yang isinya gunung es doang. But why? Makanya dinamain penguin insanity. Jadi kayak dia tuh insane, dia kayaknya aneh, lagi stres, lagi aneh, lagi nggak kayak yang lain gitu. Makanya muncullah dialog, but he would not, he is heading toward the mountains. But why? He will head toward the interior of the vast continent with 5,000 kilometers ahead of him, and he heading toward certain death. Yang dimana kayak, ya kan lu harusnya makan, lu malah maju ke sana, dan itu jaraknya jauh banget, 5,000 kilometer. Siapa yang mau 5,000 kilometer di tengah salju dan gak ada makanan nanti ujungnya? But why? Nah, dari sini sebenarnya orang-orang tuh kayak menafsirkan ulang adegan tersebut yang udah menjadi dokumenter puluhan tahun yang lalu sebagai unbreakable human spirit, sebagai sesuatu yang sangat memotivate, sebagai sesuatu yang sangat you don't need a reason, you just need to fight, walaupun di ujung-ujungnya lu bakal kalah, lu bakal nggak mati dan lain-lainnya. Which is ya mungkin cocok buat beberapa orang, bahkan sampai di White House itu bikin meme embrace the penguin gitu, yang dimana kita tahu bahwa gue udah bahas di videonya thumbnail kayak gini, kalau Donald Trump itu pengen banget ke Denmark. Di Denmark itu ada Greenland yang isinya salju dan dia kesana bareng sama penguin. But why? Yang dimana itu kayak tetot di Greenland gak ada penguin. Pertanyaannya sekarang, apa benar penguin itu menjadi sosok gigacet yang gak butuh makan dan malah melawan koloninya, melawan arus gitu, yang dimana manusia tuh biasa kasih ini menjadi manusia yang berbeda, jadi stand out dan lain-lain. Jadi ini semacam motivasional gitu ya, cocok gitu. Kalau kita nggak mau ngikutin arus, nggak mau ngikutin yang orang-orang pada sekolah, kita kripto aja dan lain-lain. Jawabannya adalah enggak. Ini penguin simply emang disoriented. Bahkan saintisnya di film yang sama, di komentar yang sama, itu bilang sendiri. Well, I've never seen a penguin bashing its head against a rock. They do get disoriented. They end up in places they shouldn't be, long way from the ocean. Disoriented, simply nyasar, simply linglung dan kehilangan arah. Harusnya ngumpul sama teman-temannya, tapi dia kayak, temen gue tadi kemana ya, karena badai dan lain-lain, dan it's simply lost. Jadi sorry untuk ruin the fun, untuk jadi party pooper buat kalian yang menggunakan video ini jadi motivasi buat hidup kalian. No, the penguin gak menjadi yang sosok berbeda, gak menjadi pengen manusia, wah gue beda, gue gak kerja, gue gak sekolah tapi gue sukses, gue gak mau ngikutin mainstream, gue gak mau ngikutin arus yang udah seharusnya, gue punya jalan gue sendiri. Iya, simply penguin itu nyasar. Bukan karena dia giga chat alpha sigma, dia nyasar. Dan mungkin lu juga mungkin aja lu juga lagi nyasar, atau lebih parahnya disasarin. Tapi balik ke penguin, bahwa ya itulah yang terjadi. Jadi ya manusia memang suka menginterpretasikan alam dengan cara yang berbeda untuk keuntungannya dia, untuk kepentingannya dia, yang menurut gua kalau buat diri sendiri sih ya nggak masalah. Tapi masalahnya secara sains, tidak, penguin itu tidak menjadi gigacat penguin. Penguin itu simply nyasar. Kayak gini deh, ini contoh lain ya. Sorry gue minta maaf banget kalau ini merusak hari kalian atau menjadi kayak bete, nggak seru no segala macam. Tapi menurut sains, kalau ada kucing, anjing, gue punya anjing yang tiba-tiba kalau mau mati tuh kayak mereka tuh nggak di tempat biasanya, dia kayak ngumpet, dia kayak berada di tempat yang unusual lah gitu. Itu karena dia nggak mau pemiliknya ketemu dia lagi metong, nggak mau pemiliknya sedih, nggak mau pemiliknya kayak nemuin dia gitu, biar pemiliknya bisa lebih tenang dan lain-lain segala macam. Makanya itulah yang suka terjadi sama kucing dan anjing, gitu kan? Jawabannya lagi-lagi tidak. Menurut sains, yang terjadi adalah justru karena mamalia itu tahu bahwa dia sedang dalam keadaan tidak sehat, dalam keadaan sakit, mereka mencari tempat persembunyian yang lebih aman, yang lebih susah untuk ditemukan sama para predator. Sehingga hewan berkaki empat itu sering ngumpet di tempat-tempat yang gak disangka sama ownernya. Bukan karena mereka pengen ownernya nggak nemuinnya, melainkan biar karena predator nggak nemuinnya. I'm sorry, I'm ruin the fun again, but that's science. Dan itulah yang pengen gue highlight. Manusia itu suka menginterpretasikan alam dengan apa ya, sebagai tanda buat diri dia dan lain-lain. Ya udah, nggak apa-apa gitu loh. Walaupun tidak sesuai science, kalau itu buat cocok buat diri lu ya nggak apa-apa gitu. Dan pertanyaan berikutnya, apakah itu emang nihilis gitu, bahwa lu akan jalan 5.000 km tanpa arah dan tujuan dan abis itu lu mati? Nah, ini lagi-lagi keliru juga. Sebagai lulusan filsafat, gue harus koreksi sedikit ya, bahwa filsafat itu pada umumnya tidak menjelaskan nihilis sebagai sesuatu yang lu pasrah, ya lu jalan aja, lu hidup aja terus tau-tau lu mati dan pasrah dan ya udah gitu, walaupun di ujungnya lu nggak dapat apa-apa. Nihilis itu hadir, kasar ya, kita bisa bikin berbagai macam episode dan lebih mendalam karena tiap filsuf yang ngomongin nihilis juga punya pandangan yang berbeda. Tapi garis besar adalah nihilis itu berusaha untuk menjawab, hidup ini ada nilainya nggak sih?
ada maknanya nggak sih? Itu. Dan benar kalau lu pernah pahami bahwa nihilis itu menilai bahwa hidup ini nggak ada maknanya. Cuman sayangnya lu pada lompat jadi, ya ngapain hidup? Pasrah aja, mati aja. Atau gue jalan aja 5.000 km ke gunung dan dengan alasan yang entah apa, entah gue dapat apa, dan gue abis itu mentong karena gue nihilis. Agak keliru. Gue pakai satu contoh, yaitu adalah Nietzsche yang sering dipakai buat sebagai sepantaran atau sering disandingkan lah dengan kata nihilis, yang dimana dia juga sering menggunakan value-value nihilis dalam ethics dalam hidup. Dan nihilis itu bukan masalah pasrah. Nihilis itu bilang bahwa kasarnya gini nih, kayak hidup ini nggak ada maknanya. Dan ya udah, jalanin gitu. Maksudnya karena justru nggak ada maknanya, ya mungkin lu bisa temuin makna itu sendiri. Mungkin lu nggak peduli sama maknanya. Mungkin ini nggak ada the greater value yang akan lu dapetin. Lu cuma dapetin bener-bener materialnya aja, nggak ada kesenangan dan lain-lain. Dah, ya udah, hidup aja. Justru nggak pasrah. Justru kalau menurut Nietzsche, orang yang pasrah dan ya udahlah gitu aja, itu orang bukan nihilis, itu orang kehilangan pegangan hidup, kehilangan pendirian hidup. Nihilis percaya bahwa nilai-nilai yang non material itu ya buatan manusia gitu. Makna, tujuan, akhirnya apa, manfaatnya apa, yang non material ya kayak dibuat-buat sama manusia aja. Pada nyatanya pada dunia material yang nggak ada maknanya, nggak ada nilainya. Tapi ya apa kalau jadi nggak hidup? Ya enggak, ya lu hidup aja lah. Bahkan mungkin jadi opportunity buat lu gitu ya untuk nentuin nilai itu sendiri. Kayak menurut gua nilai hidup gua adalah ini gitu loh. Nah ini yang bagus kalau kalian nonton Hyakuemo 100 meter anime gitu, lu ngeliat di situ si nihilis tuh yang lawan protagonis tuh yang tadi nggak bisa lari jadi lari, bahwa kalau lu lari lu menang, terus lu lari, terus lu menang, terus lu kalah, terus lu menang, terus lu kalah, terus lu menang, terus endingnya apa gitu kan? Ngerti kan? Itu kan kayak ngeledekin gitu. Terus ujungnya apa? Kalau lu lari terus doang dan lu udah jadi juara daerah, juara sekolah, juara provinsi, juara prefektur, juara negara, juara dunia, terus apa gitu? Ujung-ujungnya apa gitu? Menurut dia ya nggak apa-apa. Gue suka, gue pengen lari, gue nggak peduli sama omongan orang tentang ujungnya apa. Yang penting gue suka sama lari itu. Begitu nihilis tuh, kayak ya gue mau lari, gue mau ujungnya nanti gue jadi juara dunia dan nggak ada pencapaian lagi, ya mungkin ya udah. Ngerti gak lo? Karena nggak itu yang dicoba anggap sama nihilis tentang kepasrahan gitu, tapi tentang mendeklar bahwa nilainya nggak ada, tapi bukan berarti ya udah. Coba bedain deh. Nah jadi buat kalian yang menganggap kalian wah gue pasrah lah kayak penguin, justru kalau kita nganggap penguin itu sebagai simbolisme nihilism, sebenarnya kita bisa lebih cocokin dengan bagaimana dia bukan menolak mainstream jalan menuju kos, tapi lebih kepada dia ngelihat sesuatu di gunung itu dan dia mau aja. Ngerti nggak lu? Dia mau aja ke situ. Dan ketika itu cuman menghasilkan lu melangkah 5.000 atau 3.000 kilometer dan di sana lu akhirnya nggak nemuin apapun, tapi lu pengen aja gitu. Ya gitu. Bukan pasrah dan mati, tapi ya karena dia pengen, karena dia nihilis. Mungkin itu yang bisa lu ambil lah. Mungkin itu yang bisa lu jadiin semacam apa ya, argumen yang bisa, atau ide yang bisa lu digest dan lu cocokin lah sama hidup lu. Apakah gue seorang nihilis? Mungkin ya. Tapi ya gue sih punya udah cara pandang lain gitu, yang dimana memang mungkin berawal dari nihilis itu sendiri, tentang yang nggak ada nilainya, nggak ada maknanya, nggak ada the grand value dari itu semua. Tapi kalau gue jadi penguin ya gue bakal ke kos dan makan sih. Gue nggak mau ke gunung itu tanpa alasan yang cukup kuat buat value gue. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan meme kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simpel klik tombol subscribe atau like. Dan komentar hari ini datang dari video yang ngebahas Donald Trump spal spill WA chatnya di screenshot ke Twitter. Kalian silahkan nonton dulu kalau mau ngerti konteksnya. Tapi komen yang menarik menurut gue adalah dari Doni Anan 22. Another distraction from the files. The file, yes. Bahkan kalau lo lihat ke situasi politik di sana tuh kayak ini bener-bener distraksi untuk the files. What files? Nggak mau dolar kuning. Mau komentar-komentar kalian dibacain ya gampang, tinggal komen aja di bawah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.